Mang, bener nggak kalau kopi sama udut itu bisa merusak gigi? Ya bener atuh Mang Iwan, emang begitu adanya. Jadi nih untuk saudara-saudaraku dulur baraya, kalau ingin istilahnya menjaga gigi agar tetap sehat, jangan terlalu banyak kopi sama udud. Alah, sosok nasehatin itu Mamang masih kopdut kopi sama udut. Nggak dengar tadi kan saya bilang untuk yang mau menjaga agar gigi tetap sehat. Saya mah apa yang mau dijaga lagi ya? Oh iya, Udah nggak ada yang dijaga. lupa saya. Oke Mang, langsung dimulai. Oke. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome di YouTube channel Mang Uday TV. Nah, terima kasih. Seperti biasa, kita akan membahas apa yang lagi rame di dunia permedsosan kita kali ini. Apa nih, Mang Iwan hari ini? Dulu Mang, itu atuh kayak orang-orang ajak subscribe, nyalakan loncengnya, komen gitu. Ya, tuh nggak perlu dipaksa, nggak perlu diajak. Atuh kalau emang suka mah subscribe subscribe aja. Ini repot. Kan gitu, kata guru YouTube saya itu bisa meningkatkan rekomendasi gitu katanya. Gitu. Iya, Mang gitu katanya. Yaudah, dulur beraya. Kalau yang suka dengan video-video kami, ya silahkan di-subscribe, di-like, komen, dan sebagainya. Tuh, Kasih penjelasan atau Mang kenapa harus subscribe? apalagi ya tuh. Langsung aja. Kayak misalnya agar tidak ketinggalan video baru kami Oh gitu. gitu. Supaya bisa menemukan video-video kami yang terbaru gitu ya. Iya gitu Mang. Aku mau gimana? Langsung aja. Oke, ya udah. Langsung aja ke video pertama dari Bapak Aing yang waktu dia sidak ke daerah Cikarang. Ah, udah deket-deket nih daerah kita. Atau itu mah masih lumayan jauh atuh Mang. Ya pokoknya mah Kabupaten Bekasi lah. Ya udah mainkan aja videonya. Oke. Play. Saya mulai nata nih jalan provinsi negatifnya untuk saya nata jalan provinsi mau saya rapihin, nanti bareng jalan kabupaten juga yang bangunan liarnya dirapihin. Minimal kita mulai dari sini aja, yang tadi dari Cikarang Barat, Cikarang Barat yang ke arah Jababeka, dari Jababeka arah ke sini biar kita seimbang dengan Jababeka. Udah awalnya di sana saya pindah ke sini. Udah bagus, Iya. cuma tinggal nanti gimana caranya. Pagi-pagi di sini ada petugas, mereka selesai tidak boleh menyimpan ini di jalan. Biar rapi, biar kelihatan semua Nanti dagangnya. dipisah Pak antara pedagang sayuran, Iya, pedagang bisa. basah Kita cluster, dengan iya. pakaian Iya. harus dipisah, nggak boleh disatuin. Ya betul Pak. Ya nanti kumuh. Kalau masih lama mah Pak, kalau kata saya mah direndam aja sama Nggak bocor-bocornya kuat, Bu. dibetulin. Udah 4 kali bakaran. Kalau dicetin hanya nyumbang 200 juta saya sanggup. Ya kan, kalau dicetin kan bisa nyuruh BJB, peduli. Ya. Jadi gini. Jadi begini, nanti kita bikin 2 tahap. Tahap pertama kita rapiin dulu, kita bersihin. Bersihinnya rame-rame dong, bareng-bareng. Jangan bupati sama gubernur yang nyapu, pedagangnya nonton videoan. Kan? Yang kedua, tahap kedua nanti direnov, dibangun ulang. Berarti kalau dibangun ulang, pembangunannya mulai 2020. Oke? Tahap pertama kita rapiin, nanti saya nyuruh orang ikut ngerapiin di sini, ya. Tapi bisa nggak kita ngurusin agar pedagang di depannya juga habis jualan pagi-pagi rapi? Sok. Siapa? Bisa nggak? Bisa nggak membuat pedagang di depan habis dagang pagi-pagi simpen barangnya dirapiin, tidak kayak sekarang. Nah, itu tadi videonya Mang. Alhamdulillah. Alhamdulillah karena Bapak Aing nyampe Cikarang. Kan Ya terus alhamdulillah kenapa Mang? akhirnya saya bisa ngeliat PLT Bupati Kabupaten Bekasi. Mang nggak tahu sebelumnya. Iya sebelumnya saya nggak tahu yang mana orangnya gitu yang ngegantiin yang apa Mang Ade ya. Nah, itu orangnya. Iya akhirnya saya tahu saya follow langsung biar tahu kegiatannya. Udah Mang sekarang tanggapi videonya. Oh iya jadi yang namanya pasar tumpah itu maksudnya pasar yang
membluber ke jalan. Jadi bapak aing teh boleh katanya jualan di jalan pada saat pasar tumpah, tapi setelahnya beresin, jangan ada di jalan lagi, bawa pulang itu gerobak segala macemnya gitu. Ya iya tuh. Iya, kita harus contoh lah kayak yang di Jakarta teh apa Car Free Day, Oh CFD. CFD. Iya, itu kan juga banyak yang jualan Mang Iwan di CFD. Ada yang jualan makanan, minuman, baju juga ada yang jualan baju. Tapi kalau selesai nih jam 10, jam 11 udah rapi jalanan lagi, yang tadinya jalan raya ya jadi jalan raya lagi. Nah, itu begitu. Jangan menyisakan gerobak di jalan raya ya sama aja tetap mengganggu lalu lintas jadinya. Karena kan siangnya itu jadi jalanan, bukan pasar. Harus kembali ke fungsi asal. Nah, terus yang tadi juga di dalam itu kayaknya Ramayana yang bekas kebakaran ya. Iya kayaknya sih gitu. Ya, tadi kan kalau kata PLT Bupati mau diruntuhkan, diratakan, terus dibangun satu lantai. Tapi pedagangnya bilang ini aja katanya nggak usah diruntuhkan, dibagusin aja. Tapi alhamdulillah tadi Bapak Aing ya udah nanti dia bantu cat. Yang penting gotong royong kan gitu. Iya tuh. Iyalah, jangan istilah semua apa namanya Bapak Aing. Masyarakat juga harus ikut serta atuh kudu digerakkeun wae apa-apanya teh. Iya di mana-mana gitu melulu. Ya, kebanyakan dari kita mah ilmunya ilmu paku, Mang Iwan. Apa itu ilmu paku? Ya paku kalau nggak digetok, nggak nancep. Oh gitu maksudnya. Harus ada yang getok baru gerak. Ya kebanyakan gitu, nggak ada inisiatif. Apa berikutnya? Nah video berikutnya adalah saat KDM memberikan solusi saat penertiban di Depok. Coba mainkan. Oh, oke. Play. Ya Pak, Bapak tinggal sini. Asalnya mana? Saya dari Jogja, Pak. Jogja. Sudah lama di sini. Dari tahun 2000, Pak. Oh, ini tanah siapa? Tanah pemerintah. Iya. Bapak sekarang kerja apa? Saya Nah. tadinya saya tukang bangunan, Pak. Oh, tukang bangunan. Oh. Sekarang kerja apa? Sekarang karena udah tua kena gula, Pak. Istri saya cuci darah udah Walah, kasihan mau banget. 5 tahun. Terus cuci darah. Masih Oke. di Arapik. Oh, Gitu. oke. Rumah sakit. Iya, Sekarang jadi Bapak tinggal sini. iya. Saya kasih solusi mau nggak? Mau? Oke. Nanti dalam jangka panjang kita cariin rumah. Ya kan? Ya. Dalam jangka pendek Nah, kita kontrakin Bapak dulu selama 1 tahun. iya, iya. Cari Bapak kontrakan deket sini. Iya. Terus ini Bapak jadi petugas kebersihan di sini. Digaji 4 juta sebulan. ya saya emang Ya, nanti Dari- digaji. dari pos itu Oh. dari halte itu ke sini Nanti saya digaji. mulu yang bersihin. Ininya kita mau bongkar rapiin. Oh, Ditamanin Bapak jadi petugas tamannya. ya, Nanti digaji. ya, Istri rawatnya kita urusin, rumah sakitnya, BPJS Ya. segala macamnya kita urusin. Mm, Bapak ada tempat kontrakannya, dapat ada kerjaannya. ya. Setuju nggak? Setuju aja. Ya, salaman. Udah. Nah itu dia Mang. Bapak Aing mah kalau ngebantu tuh nggak pandang bulu dia mah. Oh iya tuh jangan pandang bulu. Walaupun si Bapak tadi bulunya udah putih, ya tetap dibantu. Bukan begitu maksudnya. Walaupun Bapak ini dari Jogja, bukan dari Jawa Barat, tetap dibantu gitu. Oh gitu. Ya, jadi selain menggusur, juga memberikan solusi. Nah, solusi pekerjaan, solusi masalah sakit istrinya, terus solusi masalah tempat tinggalnya juga, jangka panjang dan jangka pendek semua ditawarkan sama Bapak Aing. Mantep kan? Iya, walaupun sudah dikontenkan ataupun dipublikasikan apa yang dilakukan Bapak Aing, tetap aja ada yang riweuh ya Mang Iwan. Iya ada aja orang yang salah nangkep. Konten terus katanya apa-apa dikontenin. Ya, pada riweuhnya teh itu kebanyakan konten. Padahal emang isi konten Bapak Aing apa sih? Ya padahal mah nggak ada yang aneh-aneh. Iya, emangnya isi kontennya joget-joget gitu, karaokean gitu, atau ramalan bintang. Kan enggak. Jadi isi kontennya kan emang pekerjaan sehari-harinya beliau. Beliau ngapain, kerja di mana, sedang ada di mana. Jadi masyarakatnya tahu apa yang dikerjakan,
Bapak Aing tiap hari, kan begitu. Nah, iya itu. Jadi ibarat kayak dokumentasi yang dipublikasikan. Nah, bener cocok. Eta. Sekarang nggak bedanya tuh misalnya siapa? Ada tukang misal bubur kacang, ya konten soal apa? Ya soal dagangan dia. Ya kan sama aja itu namanya kerja sambil konten. Yang banyak mah ojol. Ojol juga kan banyak yang konten sambil narik. Artinya kan dia mengontenkan apa yang dia kerjakan. Begitu. Bedanya apa tuh? Ya mungkin bedanya Bapak Aing mah gubernur gitu kali. Iya justru biar masyarakatnya tahu. Jadi tidak sumput salindung. Tidak apa namanya teh sembunyi-sembunyi. Transparan lah. Iya segitu terbukanya aja masih ada aja yang tidak senang. Nah, biasanya mah yang tidak senang itu yang kepentingannya terganggu. Mang, kata Bapak Aing. Ayolah kita lanjut ke saat Bapak Aing ceramah di Masjid Al-Jabar. Ya katanya rame ya di sana di Aljabar begitu Bapak yang datang. Iya, ramai banget. Sok diputer aja ceramahnya coba. Siap. Play. Kalau masjid sarana rekreasi bukan sarana spiritualitas, maka masjid hanya akan menjadi tempat selfie, bukan tempat tafakur. Maka orang berbondong-bondong dari mana-mana ke masjid-masjid indah dari kampung-kampung, naik odong-odong, naik bis, menggunakan seragam, tapi bisa jadi dalam perjalanannya dia lupa pada kewajiban yang sebenarnya kepada Allah. Bisa jadi karena kulantaran majelisna hayang ka Aljabar teu boga ongkos nginjem heula. Peristiwa itu bukan hanya di masjid. Banyak orang pergi umroh pinjem bank. Pulang dari umroh pusing nyicilan hutang ka bank. Apa maksud saya? Saya tidak menghalangi orang untuk hajatan. Saya tidak menghalangi orang untuk umroh. Saya tidak menghalangi orang untuk haji. Tidak menghalangi orang untuk datang ke Aljabar. Bagi mereka yang uangnya cukup, bagi yang uangnya. Tapi bagi mereka yang tidak punya kemampuan keuangan, kembalilah pada Allah. Dengan bertapakur dimanapun engkau berada. Engkau bertapakur di kamar tidurmu. Engkau bertapakur di surau kecilmu. Engkau bertapakur di bawah pohon. Engkau bertapakur di tepi sawah, di tepi danau, di pinggir gunung, di tepi samudra. Tempat tak ada makna. Yang paling utama adalah kebeningan jiwamu mampu tidak menghadirkan Tuhan dalam relung jiwamu. Nah, itu dia ceramahnya, Mang. Tapi kayaknya kayak saya merasa tersindir ya sama ceramah Bapak Aing tadi. Apa Mang Iwan jadi kesindir sama ceramahnya Bapak Aing? Beberapa tahun lalu saya sekeluarga pernah ke Aljabar, modalnya ngutang, Mang, 2 juta, keluarga Cenote. Terus? Itu karena ada acara pengajian dari istri, akhirnya saya terpaksa ngutang, ikut sekeluarga ke sono. Ke sononya cuma sehari, nyicilin utangnya mas setahun, Mang, dari kelar. Jangan ketawa. Itu kalau anak sekarang bilangnya FOMO. FOMO, Mang, bukan FOMO, FOMO pakai F. Iya, sama aja lah FOMO. Pakai F, Mang, F. Pakai FF segala udah nggak ada pagernya, Mang Iwan. Muncrat kalau saya ngomong F. Oh iya, lupa. Iya, sekarang apa masjid bagus-bagus, bukan buat tempat ibadah, kebanyakan buat dijadiin tempat selfie doang. Iya, selfie di masjid. Jangan masjidnya. Iya, waktu saya juga acaranya foto-foto doang. Kayak kata Bapak Aing, kalau mau tapakur jauh ke masjid, jangan maksain minjem sono minjem sini. Ya di masjid yang ada aja, yang deket atau di rumah bisa, di laut bisa, di sawah bisa, dimanapun bisa tergantung niat. Iya, jangan maksain kayak saya. Iya, jadi untuk dulur dan baraya ya, yang kayak Mang Iwan tadi jangan dicontoh, tidak bagus. Kenapa saya yang dijadikan contoh buruknya? Ini mah saya
Bicara sama dulur dan baraya, bukan sama Mang Iwan. Ya tapi kan saya contohnya. Apa yang penting jadi contoh, Mang Iwan? Contoh yang tidak bagus. Ya udahlah, nggak apa-apa. Nah ini ada lagi nih satu orang ini Mang yang komplain soal PCMB ini, ngomong keluar-keluar di jalanan lagi. MB lagi. Ya coba dimainkan aja Oke. videonya. Play. Bayangin ya, kalian itu orang Indonesia yang kebetulan lagi tinggal di Jawa Barat. Selain harus menghadapi efek kenaikan BBM, orang-orang Jawa Barat juga lagi menghadapi keruwetan PCMB. Nggak ada loh pendaftaran siswa baru di daerah lain itu yang serut di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta kayaknya lancar-lancar aja. Makanya menurut gua di kehidupan yang akan datang, Tuhan itu bakalan ngasih privilege loh ke orang Jawa Barat buat masuk surga duluan. Karena ya, wah ujiannya tuh gede banget lah pokoknya. Sabarnya tuh udah diuji berkali-kali gitu. Kalian tuh nggak bakalan kuat tinggal di Jawa Barat. Cukup gua dan orang-orang Jawa Barat aja lah. Nah, itu dia orangnya, Mang. Sok, gimana kalau kata Mamang? Ya, nggak jelas juga nih. Buat si Abang Goncang ya. Goncang? Apaan goncang Mang? Gondrong tapi caang, Goncang. Alah ada lagi aja karangan Mamang. Ya, daripada saya bilang gonpis, Apalagi itu gonpis. gondrong tapi tipis. Waduh banyak ternyata istilah gondrong teh. Banyak, wah, Pak Iwan. Ada gondaling, Apa gondaling? gondrong dangdut keliling. Ini terus soal gondrong. Oh iya, ya. Begini ya, Abang Goncang. Ini abang bikin VT ini tujuannya apa gitu, maksudnya apa? Kalau emang tidak mengerti, seharusnya kan bertanya ya, bukan ngajak-ngajak orang lain untuk tidak sama-sama tidak ngerti. Nah iya itu. Kalau tujuannya mau ngeluh ya, sertakan dengan kata-kata tolong di komen saya tidak ngerti gitu, maksudnya gimana gitu. Iya harusnya gitu. Apa tujuannya cuma mau memframing biar Jawa Barat jadi jelek gitu. Jangan sampai maksudnya gini, akang yang tidak mengerti jadi Jawa Barat yang jelek gitu. Kalau merasa emang akang tidak cocok tinggal di Jawa Barat ya pindah aja kalau kata saya mah. Aduh kenapa dia harus pindah Bang? Ya emang bukan orang asli Jawa Barat kan, dia juga sendiri ngaku. Kalau udah tidak cocok mah ya buat apa dipertahankan. Nah, bener cari tempat yang menurut dia nyaman aja ya kan. Daripada hidup banyak ngeluh, mendingan banyak duit. Ya iya atuh. Ternyata masih banyak ya yang nggak ngerti. Oh iya Bang Iwan, kalau urusan PCMB ini ada juga ceramah Bapak Aing yang di Aljabar yang nyinggung soal PCMB. Oh ada? Ya di video sebelumnya sempat saya singgung. Nah ini saya tayangin sekarang ya. Oh gaskeun. Oke, play. Hari ini masih ada ibu-ibu yang marah-marah yang dalam sistem aplikasinya anak-anaknya takut tidak diterima di sekolah negeri. Bisa. Pertanyaannya Kang Dedi, bisa diterima di sekolah negeri semua? Tidak bisa. Sekolah negeri daya tampungnya hanya 360.000. Per sekarang ini yang daftar di pemetaan itu sudah 450.000. Nggak mungkin. Dalam hidup pasti nu diterima cicing, nu teu diterima ngambek. Caranya bagaimana? Ini perlu saya jelaskan. Ada sekolah mau diperuntukkan untuk anak-anak yang berprestasi akademik, diperuntukkan untuk anak-anak yang berprestasi di bidang olahraga, diperuntukkan untuk anak-anak yang berprestasi di bidang seni. Oke, sudah diterima itu. Ada nanti yang di situ dulu namanya misalnya SMA 3 Bandung, dulu ada zonasi karena sekolahnya dirubah kembali menjadi sekolah favorit, sekolah unggulan, sekolah maung, maka yang zonasi dulu yang tidak berprestasi bisa masuk, hari ini nggak bisa. Tapi negara tidak boleh menghilangkan tanggung jawab terhadap yang zonasi di situ yang berhak sekolah. Solusinya gubernur apa? Solusinya dia sekolah lagi di sekolah negeri yang lain yang dekat di situ, yang masih masuk zonasi. Tapi kalau tidak bisa diterima di sekolah di negeri di situ yang masuk zonasi dan itu berhak masuk ke SMA 3 secara zonasi, maka bisa sekolah swasta di situ dan sekolahnya dibiayain oleh pemerintah penuh. Kenapa?
Karena gubernur sudah bersikap tidak adil. Tidak adilnya apa? Memasukkan anak-anak pinter dari seluruh Jawa Barat ke SMA 3, mengakibatkan yang dekat SMA 3 tidak kebagian ruang karena tidak pinter seperti yang lain. Tapi dia, negara harus hadir tetap menyekolahkan mereka. Sekolah tanggung jawab negara. Maka solusinya adalah tetap sekolah swasta di situ, dari mulai uang bangunan sampai uang bulanan ditanggung oleh Pemprov Jabar. Oh itu mah. Nah itu Mang Iwan, sama kan dengan yang saya katakan di video sebelumnya, Yang bagian mananya? yang saya bilang kalau zonasinya istilahnya dekat dengan sekolah Maung dan ternyata dia tidak diterima di sekolah Maung, tapi dekat rumahnya atau zonasinya, maka dia bisa sekolah di sekolah alternatif ataupun sekolah swasta dengan tanggungan pemerintah provinsi. Oh itu ya saya ingat. Nah, takutnya saya dibilang ngarang. Ada bukti videonya tadi kan. Soal mekanisme SPMB-nya gimana? Di video itu juga kan saya jelaskan soal PCMB, harusnya kan sudah jelas ya. Alhamdulillah yang sudah ngelihatmu udah jelas. Jadi saya ulangi lagi, PCMB itu ibarat penjajakan, ibarat PDKT lah, ibaratnya gitu. Kalau kata ini mah PDKT dulu, kan kita juga kalau sama pasangan gitu, PDKT dulu, kenalan dulu, penjajakan dulu, pacaran dulu, baru melamar. Kan gitu, kalau udah cocok baru melamar. Nah maksudnya PCMB pun kayak begitu. Terus? Jadi kita istilahnya mengisi isian di PCMB dulu gitu kan, minatnya di mana. Nah kalau skornya cocok, ternyata kita masuk di list yang terdaftar, masuk kuota, nanti pada saat PCMB kita tinggal mendaftar karena sudah ada kepastian kita akan diterima di situ. Oh, untuk nyari kepastian itu ya? Iya, tapi kalau pada saat PCMB ternyata kita tidak masuk list, tidak masuk kuota, jadi pada saat pendaftaran SPM naon ngaranna SPMB itu, jadi kita nggak perlu ngotot ngelamar mendaftar di situ lagi, cari sekolah yang lain karena kan kita udah tahu sebelumnya oh kita tidak diterima di situ. Itu maksudnya untuk mempermudah saat pendaftaran. kalau ada yang nggak mau ikut PCMB pengen langsung SPMB aja gimana? Silahkan aja kalau nggak mau ikut PCMB, jadi langsung gitu SPMB ya, terus daftar aja gitu ya. Pasti nanti kan yang diutamakan di sekolah itu yang listnya ada di PCMB sebelumnya yang sudah masuk di kuota. Yang tidak masuk ya tidak bisa. Iya namanya kan nggak ada ya. Iya, ibaratnya kan gak ujuk-ujuk kita ketemu sama cewek langsung bilang sama orang tua kita, bapak apa itu ada cewek, nanti besok kita datang ke rumahnya langsung kita lamar. Iya tuh masa begitu. Kayak gitu, PDKT dulu, kenalan dulu, minta nomor WA kan gitu ya, tanya alamat, bapaknya siapa. Iya penjajakan. Iya, penjajakan dulu. Nah, iyalah. Ya, sikatnya seperti itulah. Paham ya? Oke? Oke. Lanjut apa nih? Selanjutnya tentang demo mahasiswa ini, Mang. Oh iya, katanya ada demo. Iya ada, Mang. Sok dimainkan aja lah videonya biar jelas. Oke, Sok gas lah. dan play. Nah itu Mang demonya. Tuh ngedemoin apa? Ya nggak ada keterangannya, Mang. Di caption nggak ada, di apa namanya komen juga nggak ada. Itu kenapa dihadang sama polisi sama tentara? Rencananya mau demo di Bundaran HI, tapi keburu dihadang di Jalan Jenderal Sudirman itu, Mang. Oh, tapi ada video lagi. Oh iya ada video ini satu lagi, kali aja di sini jelas. Oke, coba kita mainkan. Play. Sebenarnya di sini kita akan membuktikan bahwa gerakan mahasiswa ini bukan gerakan yang terpisahkan dari rakyat. Karena mahasiswa adalah bagian dari rakyat juga, itu yang pertama. Dan yang kedua, jika pemerintah atau orang-orang menganggap kita ditunggangi oleh asing,
kita ditunggangi oleh kepentingan politik tertentu. Kita kan sudah membuktikan bahwa persiapan aksi ini dananya adalah fundraising, dananya adalah urunan dari warga-warga yang ingin donasi. Kita buka di kanal BEM UI dan kanal BEM Aliansi BEM SUI dan lainnya. Untuk apa? Untuk kita gunakan, beli transportasi, beli alat medis, alat makan segala macam begitu kan. Terus yang kedua, kita juga akan membuktikan bahwa kita rakyat adalah orang yang percaya dengan transparansi dan juga kejujuran. Dengan apa? Kita nanti ketika setelah aksi akan mengeluarkan laporan pertanggungjawaban penggunaan alokasi anggaran itu. Supaya apa? Supaya kita membuktikan bahwa gampang loh untuk transparansi, gampang loh untuk jujur. Jadi misalkan tidak bisa dilakukan, maka patut dipertanyakan, apakah itu adalah bangsa yang besar, apakah itu adalah pemimpin yang besar, begitu. Ini juga nggak jelas Mang Iwan. Iya, nggak jelas tuntutannya apa. Ya nggak dijelaskan mereka ngedemoin apa gitu. Di situ cuma dijelaskan mereka dapat biaya dari mana. Iya, Karena takut ada penunggang. ya tadi cuma kayak gitu doang. Iya. Tapi Bang Iwan denger nggak itu mendemo apa? Tuntutannya apa? Ya kalau dengar dari kabar angin sih katanya ngedemoin kenaikan BBM gitu, Mas. Oh, kemarin kayaknya kita sempat bahas sedikit ya mengenai kenaikan BBM teh. Iya, sempat sedikit. Iya kan yang naik BBM kan Pertamax, bukan Petralit. Iya, betul. Artinya kan Pertamax itu BBM yang tidak disubsidi, non subsidi untuk sasarannya untuk menengah ke atas kan gitu. Berarti kalau mahasiswa tadi demo menuntut masalah kenaikan Pertamax, mereka mewakili orang-orang menengah ke atas gitu maksudnya. Ya kalau yang di demo Petramak ya berarti begitu atuh. Iya, kan mereka mah orang mampu. Kenapa harus diwakili lagi? Ya justru ini yang banyak dipertanyakan itu, Iya Mang. kan kalau yang tidak disubsidi mah ngikutin harga pasar. Kemarin kan saya bilang begitu. Iya, Salah satu penyebabnya kemungkinan karena perang di sana. Nah, ada juga karena kenaikan dolar kan gitu. iya kalau dari analisa sederhana sih ya begitu. Ya yang penting mah Petralet yang subsidi tidak naik. Ya buat saya mah aman-aman aja. Ya karena Mamang makainya Petralet. Ya iya tuh namanya juga motor udah tua dari tahun 2008. Alhamdulillah masih hidup sampai sekarang walaupun pakai Petralet. Nah terus emangnya Mamang nggak pernah pakai Petramak sama sekali? Buat saya mah Petramax itu untuk kepepet doang, Mang Iwan. Pepet gimana? Untuk kepepet pada saat kehabisan bensin, saya ngedorong-dorong, ada eceran yang ngejualnya cuman Petramax. Ya udahlah daripada kejauhan ngedorongnya lagi, ya saya isi pakai Petramax. Oh, Mama mah seringnya beli di eceran ya. Kenapa emangnya nggak beli di POM? Ya saya mah tidak tahan ngantri, Oh gitu. hanya di eceran aja. Kenapa nggak mau ngantri? Kan saya sibuk, Mang Iwan. Oh alah, Mamang sibuk ngapain sih? Jangan sampai kehilangan waktu untuk melamun. Nah itu kesibukan saya, melamun. Oh, alah, melamun jadi kesibukan. Ini kan penyebabnya ada dua nih, Mang. Tapi kalau kita ngomongin perang kan nggak mungkin. Nah kita ngomongin Iya. soal dolar aja dah. Kalau mau ngomongin masalah kenaikan dolar mah ibaratnya gini ya, ibarat kata sisi mata uang, dua sisi mata uang itu ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Nah terus, Ya karena dalam hidup kan emang seperti itu, Bang Iwan. Jadi dalam hidup itu tidak bisa semua orang itu diuntungkan atau tidak mungkin juga semua orang dirugikan. ini Gitu. maksudnya dalam pengertian ekonomi ya. Ya dalam kasus ekonomi misalnya yang apa namanya teh dolar naik ada yang diuntungkan. Apa contohnya? Ada video contohnya nih, ya putar ya, play. Dolar naik, harga getah karet ikut naik. Wah, semoga dolarku jangan diturunkan dulu lah Pak Pur. Biar lama dolarku di angka 17, 18, kalau bisa 20 lah dolarku. Biar karet tuh sampai 30.000. Jangan diturunkan dulu Pak Pur ya dolarku ya. Biar agak lama dulu. Biar kami petani karetku biar merasakan harga karetku yang lama tingginya kok. Ya, jangan diturunkan dulu. Jangan diturunkan dulu. Biar kami ku 10 tahun merana petani karet kok. Kini kok biar agak lama lah dolar tuh. Kalau bisa tuh 17.000, 18.000 enggak masalah dolar tuh. Kalau kami petani karet kok harganya naik jadi seimbang. Itu salah satu yang diuntungkan petani karet. Ada juga misalnya petani kopi, ada beras juga sama gabah harganya naik. Terus tembakau banyak yang diuntungkan pada saat dolar naik. Ini tidak semuanya
merugi. Yang merugi itu yang mana? Yang impor. Nah, kalau yang impor ya merugi karena harganya jadi naik. Kalau petani diuntungkan terus itu demo mewakili siapa? Makanya saya bingung, itu mahasiswa demo mewakili siapa? Soalnya kalau saya lihat komen-komennya, ya tidak ada yang merasa terwakili gitu. Itu akhirnya ada narasi liar ya kan yang mengaitkan hal ini dengan George Soros gitu. Ada lagi nggak yang diuntungkan kenaikan dolar ini? Oh iya, satu lagi masalah pariwisata, Bang Iwan. Oh, kenaikan dolar menguntungkan pariwisata gitu? Ya diuntungkan karena apa? Karena kan kalau orang-orang bule itu yang biasa pakai dolar, begitu dia lihat rupiah itu di angka 18 ya kalau nggak salah. Nah, begitu dolar mereka ditukar dengan rupiah, mereka akan merasa bahwa di kita itu murah banget gitu. Makanannya, wisatanya, perhotelannya dianggapnya oleh mereka murah. Karena apa? Nilai tukar rupiah kitanya itu tinggi. Rupiahnya rendah, dolarnya yang tinggi. Iya, maksudnya jadi mahal gitu, 18.000. Makanya mereka nganggapnya di kita murah. Nah, dengan murahnya dianggap negara kita oleh mereka, maka para wisatawan itu banyak yang datang akhirnya ke sini. Nah, itu salah satu dampak positifnya juga dari dolar yang naik. Oh, masuk akal juga sih. Iya, nah karena dampak negatifnya adalah harga-harga barang impor itu jadi mahal, ya sudah gunakan produk lokal aja tuh. Nah, justru bagus untuk pengusaha lokal ya kan. Tapi katanya tuntutannya ada masalah turunkan harga pangan juga, Mang kayaknya. Nah ini mah buah si malakama tuh, jangan egois. Menteri Pertanian juga sudah bicara waktu kemarin yang waktu di mana ya? Pernah lah bicara sama ibu dosen kalau nggak salah, ibu pilih beras harganya berapa kan gitu. Eh, ya minimal 12.000, kalau bisa 10.000 kata dia. Terus kalau misalnya harga beras gitu, nah berarti kan petani tidak sejahtera ibu. Ibu nggak kasihan sama petani. Iyalah kan petani juga tuh nanam padi tuh pakai Jadi modal. kesannya biarin petani mah susah juga, yang penting saya murah gitu. Kan egois namanya. Jadi kita harus seimbang, memikirkan juga kalau misalnya pengen keseluruhan termasuk para petani sejahtera, ya kita harga 15.000 atau 12.000, 13.000 wajar lah. Itu kalau menurut saya. Ya kalau nggak suruh nanam padi sendiri gitu biar tahu. Iya kan, apalagi petani itu ada pupuk-pupuk yang harus impor. Nah, kan saya bilang tadi kalau harga dolar naik, impor kan jadi mahal. Otomatis kan apa biaya yang harus dikeluarkan para petani itu kan jadi kan lebih mahal. Nah, sekarang biaya untuk bertaninya jadi mahal gara-gara dolar naik, gara-gara pupuknya naik. Tapi kita yang beli pengennya murah. Terus gimana caranya? Mereka mikirnya nggak sejauh itu, Mang. Kita mau membiarkan petani terus merugi, zolim atuh namanya. Iya pada mikirin diri sendiri doang. Iya, jangan pengen sejahtera sendiri aja. Yang lain juga harus sejahtera dong. Iya harus ada keseimbangan dong ya kan. Nah, itu selalu seperti itu namanya hidup mah, Bang Iwan. Jadi ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Yang kita carikan adalah keseimbangan, yin dan yang. Oh mama ngerti yin dan yang? Hei. Aku nggak ngerti, mau nggak usah bawa-bawa yin dan yang bang. Oke lanjutlah. Oke selanjutnya ini para penghujat Beckham mulai minta maaf satu persatu ini mang. Alhamdulillah tuh. Tok dimainkan. Coba lihat. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka. Saya ingin meminta maaf kepada Beckham Putra dan Moboto dan supporter timnas dan semua yang merasa dirugikan. Tidak ada maksud saya untuk melakukan konfrontasi kepada Beckham Putra. Ini murni miskomunikasi. Dan jika ada salah saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mah berarti yang satunya ya, Mang Iwan ya? Bukan yang pakai topi itu ya? Yang pakai jaket putih. Kan yang viral mah yang pakai topi, itu yang sebelahnya berarti ya? Iya itu dia mang. Ya, dia bilang miskomunikasi gitu. Iya. Kirain Miss Universe. Apaan? Oh, Miss Indonesia. Oh, miskomunikasi. Mungkin maksud dia supaya akrab gitu tadinya begitu-begitu itu. Saya nggak tahu mang motivasinya apa. Iya, supaya akrab atau so akrab gitu, jadi merasa dekat, jadi
manggilnya seenaknya gitu. Ya mungkin kali. Ya, kalau mau melambaikan tangan kan bisa dengan 5 jari, jangan dengan jari tengah doang. Nah ini ada satu lagi nih yang minta maaf memang. Oh, ada lagi? Sok diputer videonya. Coba. Play. Halo teman-teman, assalamualaikum. Langsung aja ya. Yang pertama, saya mau klarifikasi, minta maaf sama Rekan Putra dan kantor BSD-nya atau teman-teman yang lain di sana. Rekan Putra sebagai pemain timnas, saya minta maaf juga udah kritik terlalu keras atau gimana. Kedua, kantor BSD-nya, pengurus Viking atau foto di sana. Ketiga, kenapa saya pakai video ini nggak pakai Instagram atau lainnya? Ini saya tuh buka Instagram itu nggak bisa sejak kemarin pagi. Jadi saya dari kemarin pagi itu sampai detik ini hari ini Instagram saya, Facebook, YouTube, email semua nggak bisa dibuka. Jadi saya melalui wadah ini mungkin by WA, teman yang WA, saya minta maaf untuk semua yang terjadi di sosmed dan saya janji tidak akan mengulangi hal ini lagi. Dan saya juga saya bukan wartawan ya, saya pernah kerja di media online dan sekarang saya bukan wartawan, tapi ini klarifikasi saya pribadi dari saya sendiri, bukan dari wartawan. Oke. Untuk itu ucapannya saya ucapkan terima kasih dan saya mohon dibawakan minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu Mang. Oh, beda lagi Mang Iwan ini mah? Beda lagi gimana? Bukan dari duo cacing yang kemarin kita bahas. Oh bukan, ini mah soal komen Mang, soal komen provokatif, seolah merendahkan Beckham. Oh, di komen. Gimana komennya? Iya dia komen malam yang hangat katanya, biarkan nomor 9 menghangatkan bangku cadangan gitu. Oh gitu. Padahal kan pemain cadangan banyak. Iya. Kenapa cuma nomor 9 yang disebutnya? Jadi ya mudah-mudahan gitu mereka minta maaf itu tulus gitu. Ditunggu yang satunya itu yang jidatnya lebar. jangan bobo jidat. Oh iya maaf. Ya ditunggu yang satunya tuh yang pakai topi. Ditunggu maafnya. Mudah-mudahan maafnya tulus karena merasa emang tidak pantas dan merasa salah gitu ya. Bukan minta maaf karena capek dihujat oleh netizen. Ya, dan kalau emang istilahnya tobat ya tobatnya jangan tobat sambel. Apaan tobat sambel? Tobat sambel itu kalau misalnya kita lagi makan sambel, kalau udah kepedesan berhenti, pedes tobat. Pedesnya hilang, coel lagi.